Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 8. Perhatikan gambar organ-organ pernapasan berikut ini. Organ-organ pernapasan yang ditunjuk pada gambar di atas adalah, yang nomor satu itu apa sih? Nomor satu itu merupakan cabang tenggorokan, yang merupakan saluran udara masuk ke paru-paru atau keluar dari paru-paru, atau disebut juga dengan bronkus. Kemudian nomor 2 yang bulat-bulat itu merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, atau disebut juga dengan alveolus. Kemudian bagian nomor 3 itu merupakan batang tenggorokan, atau disebut juga dengan trakea. Sedangkan nomor 4 itu merupakan cabang dari bronkus atau bronchiolus. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Next, nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. 2. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. 3. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru. 4. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Fungsi hidung dalam proses pernapasan terdapat pada pernyataan nomor. Kita ingat lagi bahwa fungsi hidung pada proses pernapasan itu untuk apa aja sih? Di rongga hidung itu berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan atau mengatur suhu, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan bulu dan lendir di dalam rongga hidung itu berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Jadi dari pernyataan tersebut yang termasuk fungsi hidung adalah pernyataan nomor 1, 3, dan 4. Sedangkan pernyataan nomor 2 sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida itu merupakan fungsi dari alveolus. Lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi jadi inspirasi itu adalah proses ketika kita menghirup udara. Apakah yang A, relaksasinya otot-otot antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma? B. Relaksasinya otot-otot antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. D. Berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Oke, kita ingat lagi. Pernapasan yang kita lakukan itu ada 2 macam. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Bagaimana sih proses inspirasi pada pernapasan dada? Yaitu otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk naik, sehingga rongga dada membesar dan tekanan udara dalam paru-paru mengecil, dan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan inspirasi pada pernapasan perut, yaitu otot-otot diafragma berkontraksi, menyebabkan diafragma mendatar dan rongga dada membesar, sehingga tekanan udara dalam paru-paru mengecil dan udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi, pada pernapasan dada yang berkontraksi adalah otot-otot antar tulang rusuk, dan pada pernapasan perut yang berkontraksi adalah otot diafragma. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan berbagai aktivitas tubuh, misalnya berjalan, berlari, berolahraga, bekerja, tidur, dan lain sebagainya. Kegiatan atau aktivitas tubuh dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang. Pernyataan yang tepat tentang hubungan aktivitas dengan frekuensi pernapasan adalah A. Frekuensi pernapasan saat duduk lebih cepat dibandingkan frekuensi pernapasan saat berlari. B. Frekuensi pernapasan saat duduk lebih lambat dibandingkan frekuensi pernapasan saat berlari. C. Frekuensi pernapasan saat duduk sama dengan frekuensi pernapasan saat berlari. D. Frekuensi pernapasan saat duduk lebih tinggi dibandingkan frekuensi pernapasan saat berlari. Kita ingat, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan kita? Yang pertama ada umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Kemudian jenis kelamin, umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih memerlukan energi. Yang ketiga, suhu tubuh. Makin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh saat
sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini erat kaitannya dengan beban yang harus ditanggung dan reaksi otot-otot tubuh. 5. Aktivitas tubuh. Orang yang giat melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi daripada orang yang sedang santai atau tidur. Jadi, pernyataan yang tepat tentang hubungan aktivitas dengan frekuensi pernapasan adalah yang B. Frekuensi pernapasan saat duduk lebih lambat dibandingkan frekuensi pernapasan saat berlari. Lanjut ke soal nomor 12. Oksigen yang dihisap pada saat bernafas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses A. Difusi, B. Osmosis, C. Ekskresi, D. Respirasi. Nah, oke, kita bahas apa sih itu difusi, osmosis, ekskresi, dan respirasi. Difusi itu merupakan perpindahan suatu zat seperti partikel ataupun molekul, baik itu padat, cair, ataupun gas, dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat yang berkonsentrasi rendah, baik dengan melalui membran ataupun tidak. Contohnya adalah transport glukosa di dalam sel-sel darah. Osmosis merupakan perpindahan molekul-molekul zat pelarut khususnya air dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju tempat dengan konsentrasi tinggi yang melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Contohnya adalah sel-sel darah merah yang diletakkan dalam larutan yang encer. Kemudian ekskresi itu merupakan pembuangan zat sisa pada makhluk hidup, contohnya ginjal yang mengeluarkan urin. Kemudian respirasi itu merupakan proses menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi yang keluar dari tubuh. Jadi, oksigen yang dihisap pada saat bernapas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses respirasi. Lanjut ke soal nomor 13. Organ pernafasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia adalah A. Hidung, B. Trakea, C. Alveolus, dan D. Paru-paru. Ayo, jawabannya yang mana? Ya, sebenarnya udah jelas, jawabannya adalah trakea. Trakea itu dia berbentuk tabung yang memanjang dan tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Atau kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi dia tersusun dari cincin-cincin yang terbentuk dari tulang rawan yang fleksibel. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien tersebut terserang penyakit A. TBC, B. Kanker paru-paru, C. Pneumonia, D. Asma. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Apa sih itu TBC? TBC atau tuberculosis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Kemudian, kanker paru-paru itu merupakan kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di dalam paru-paru. Pneumonia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Sedangkan asma itu merupakan penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Jadi jawaban yang tepat yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah penyakit TBC.